akan ada dua topik. Yang pertama adalah sosialisasi ciri keaslian uang rupiah dengan temanya ciri-ciri keaslian uang rupiah, penerbitan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun RI. Kemudian yang keduanya ada sosialisasi dan edukasi soal apa itu OJK, lembaga jasa keuangan, dan bagaimana kita mewaspadai investasi ilegal. Ada dua narasumber di tengah-tengah kita yang sudah bergabung. Yang pertama ini ada Bapak, ini namanya susah banget di lidah beta ini, Bapak Erasmus Wilhelmus Moy. Beliau adalah Kepala Unit Pengedaran Uang Rupiah BNTT. Oke, apa kabar Pak? Kemudian yang kedua ada Pak Dedi Sapariyapudin yang tadi mukanya cerah banget. Beliau adalah Kepala Subbagian, ini kalau tidak salah jabatannya, Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Kantor Otoritas Jasa Keuangan NTT. Ini ngomong-ngomong umur berapa Pak? Saya baru 31 Pak. Wah, beda tipis, 11-12 sama beta berarti. Beta 33. Tapi lebih banyak Pak. Lebih banyak Pak. Siap, teman-teman, kita punya waktu sampai jam 15.35. Agak terlambat memang tadi sedikit. Nanti diskusi akan didahului oleh pemaparan para narasumber, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, semua peserta yang ikut hari ini akan mendapatkan sertifikat, dan 10 penanya terbaik akan dapat giveaway. Giveaway-nya apa? Nanti kita tagih nih panitia. Untuk diketahui, kegiatan kita hari ini juga live streaming di fanpage-nya Facebook Pos Kupang dan disaksikan lebih banyak audiens karena kita lakukan siaran langsung. Ini kita lakukan semata untuk menjangkau lebih luas masyarakat, bagaimana teman-teman BI dan teman-teman OJK melakukan edukasi dan sosialisasi. Ini pasti akan ada banyak yang menarik karena kalau tidak salah per September kemarin itu ada 32 lembaga ya yang masuk dalam daftar investasi ilegal di Indonesia. Kemudian 2018 di NTT juga mewaspadai ada 10 lembaga yang ditenggarai juga ilegal. Nah, nanti Pak Dedi akan menjelaskan, berbagi kepada kita bagaimana mengenali sejak dini ciri-ciri investasi ilegal, bagaimana tips memilih investasi yang aman. Kemudian sebelum itu tentu kita akan dengarkan dulu pemaparan terlebih dahulu apa itu OJK, kenapa dia dibentuk dan sebagainya. Untuk itu waktu saya berikan sepenuhnya kepada Pak Dedi. Silakan Pak, sama waktunya 35 menit juga. Terima kasih Pak Hasim. Izin Pak Erasmus, Bang Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan sharing atau berbagi informasi sedikit terkait dengan OJK, lembaga jasa keuangan, serta cara mewaspadai investasi ilegal. Ini mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum, kemungkinan yang masih ada yang belum mengetahui apa itu OJK. Tapi mudah-mudahan semua udah paham apa itu OJK. Saya izin untuk share Bapak Ibu. Karena tadi di beta soalnya ada itu. Oke. OJK adalah singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Jadi OJK ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, serta pendidikan sektor jasa keuangan di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, semua lembaga jasa keuangan yang ada di Indonesia itu di bawah pengaturan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan.
Nah, ini sekilas mungkin Bapak Ibu masih ada yang belum mengetahui bahwa dulu sebelum adanya OJK itu kewenangan terkait pengawasan pengaturan di sektor lembaga jasa keuangan itu ada dua lembaga yang menangani. Untuk perbankan itu regulatornya atau pengawasnya itu dari Bank Indonesia. Nah, untuk pasar modal dari KNB seperti asuransi, dana pensiun, pembiayaan, dan lainnya itu diawasi dan diatur oleh Kementerian Keuangan. Jadi sejak adanya OJK berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2011, semua itu disatukan pengawasannya dan regulasinya di bawah Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kenapa ada beberapa yang melatar belakangi kenapa dibentuk OJK? Yang pertama pastinya terkait dengan konglomerasi keuangan, konglomerasi usaha. Jadi saat ini banyak perusahaan yang mempunyai anak-anak perusahaan yang berbeda sektor. Misalkan perbankan dia punya anak perusahaan asuransi, terus perbankan dia punya anak perusahaan pembiayaan dan sebagainya. Jadi bisa dibayangkan ketika pengawasan dan regulasinya itu masih terpisah, itu akan sulit koordinasinya dalam pengawasannya. Dan yang kedua terkait dengan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, permasalahan koordinasi lintas sektor ini tadi ketika ada dua pengatur dan pengawasnya pasti nanti akan kesulitan untuk mengawasi secara keseluruhan. Nanti juga ada timbulnya regulatory arbitrase dan amanat UPI tahun 1999. Pembentukan lembaga pengawas sebagai sebuah independen juga ada di amanat UPI tahun 1999. Jadi tahapan transfer kewenangan pengaturan pengawasan oleh OJK itu 21 November 2011 UU OJK disahkan. 31 Desember 2012 itu pengawasan pengaturan terkait pasar modal dan IKNB dari Kementerian Keuangan dialihkan ke OJK. Jadi yang terlebih dahulu terkait dengan pengawasan pasar modal dan IKNB dari Kementerian Keuangan ke OJK. 31 2012 itu pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI beralih ke OJK 1 tahun kemudian. Nah, di Januari 2014 itu pengawasan BPJS Kesehatan beralih ke OJK, dan Januari 2015 BPJS Ketenagakerjaan dan pengawasan KL ke OJK. Jadi saat ini dari pasar modal, IKNB perbankan, BPJS dan SKM itu semua berada di bawah pengaturan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ini apa tujuan OJK? Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang OJK, itu yang pertama mendorong kegiatan sektor jasa keuangan agar terselenggara secara teratur dan adil dan transparan dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ada tiga ini tujuan utama OJK berdasarkan Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011. Nah, fungsi dan tugas OJK, fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Tugasnya pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan, lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu secara garis besar lembaga jasa keuangan itu dibagi menjadi tiga. Ada pasar modal, ada emiten, ada pihak-pihak yang terkait dengan pasar modal, ada perbankan, ada IKNB dan ada asuransi, ada DAPEN, ada lembaga pembiayaan, ada lembaga jasa keuangan lainnya. Ini ada pegadaian, lembaga penjaminan dan sebagainya. Nah, terkait dengan perlindungan konsumen di OJK itu ada tiga. Yang pertama terkait dengan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. Ini bentuknya seperti apa? Ini bisa dalam bentuk penyampaian informasi dan edukasi kepada masyarakat, menghentikan kegiatan atau melakukan tindakan tertentu. Jadi ini misalkan ada investasi ilegal, OJK meminta mereka untuk menghentikan kegiatan usahanya.
Yang kedua terkait dengan pelayanan pengadaan konsumen. Jadi OJK menyediakan perangkat dan mekanisme pelayanan pengaduan konsumen. Jadi Bapak Ibu, apabila ada ketidaksepakatan atau ketidakpuasan terkait dengan pelayanan produk lembaga jasa keuangan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pengaduan ke OJK. OJK memberikan perangkat dan mekanisme pelayanan serta memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan. Yang ketiga terkait pembelaan hukum. Jadi OJK memintakan atau melakukan tindakan tertentu atau mengajukan gugatan.